Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ena Nur Rohim. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Alhamdulillah pada siang hari ini seperti biasa ini masih suasana lebaran di Cina ya teman-teman ya, masih Konyen atau Imlek di Taiwan. Jadi di tempat saya tinggal itu 2 minggu itu tamunya sudah datang ya teman-teman. Jadi anak cucunya dari nenek yang saya rawat itu sudah datang. Jadi capeknya luar biasa, pekerjaannya juga luar biasa, tetapi alhamdulillah disyukuri saja ini sudah nanti insya Allah hari Minggu itu sudah pulang semua. Jadi saya sudah bisa normal kembali aktivitasnya. Jadi saya itu mau membuat suatu video untuk sharing kepada teman-teman itu masih belum bisa karena saya sangat-sangat luar biasa capek. Kadang saya tuh sampai makan aja enggak sempat ya teman-teman. Jadi akhirnya saya di toko 7-Eleven inilah saya waktunya untuk istirahat. Saya ini makan karena kalau di rumah itu saya tidak bisa makan seleluasa ya teman-teman ya. Maksud saya itu mau masak sesuai dengan kesukaan saya itu saya belum bisa. Akhirnya saya di toko 7-Eleven tadi beli makanan ya, karena saya harus mengimbangi antara tenaga yang saya keluarkan dengan makanan yang saya makan. Karena saya tuh kalau banyak orang tuh sungkan untuk makan. Oke, ini nanti saya makan sambil cerita ya teman-teman. Jadi saya itu kemarin alhamdulillah dapat informasi dari teman saya yang juga sedang menjalankan usaha Mom and Baby Spa. Ini saya sambil makan ya teman-teman. Yang tempatnya hampir dekat dengan tempat tinggal saya. Jadi beliaunya kan dari awal itu memulai suatu usaha baby spa itu dari awal, dari mulai mendirikan, intinya maksud saya itu betul-betul dari nol. Nah, sudah ikut pelatihan, sudah menyiapkan tempat dan alatnya. Alhamdulillah saya ikut senang sekali karena beliaunya itu sudah resign dari rumah sakit. Beliaunya bukan bidan, bukan perawat, tetapi beliaunya memiliki pengalaman bekerja di rumah sakit itu sudah hampir 10 tahun. Dan untuk keahlian di dalam merawat bayi baru lahir, memandikan itu sudah mahir sekali. Mungkin kalau dengan terpaksa beliaunya itu dengan keadaan kondisi mendesak dan harus menolong persalinan, mungkin beliaunya bisa, asalkan itu normal ya. Karena saking lamanya bekerja di rumah sakit dan membantu mbak-mbak bidan, mbak-mbak perawat dalam menangani ibu bersalin, ibu hamil, dan juga bayi baru lahir. Nah, akhirnya beliaunya itu keluar dari rumah sakit dan akhirnya bekerja apa saja yang ada di rumah. Alhamdulillah beliaunya memiliki keterampilan selain merawat bayi itu ada keterampilan yang lain. Nah, kemudian sudah menjalankan usaha baby spa, kemudian sudah menyiapkan tempat dan alatnya. Kemudian awal-awal ada klien ya teman-teman ya, ada pasien ya. Tetapi masalahnya itu kalau bayinya tuh mandi atau berenang itu bayinya nangis. Nah, beliaunya sempat bingung ya. Kita kan saling sharing, saling komunikasi apa ya sebabnya ya, masa pelampungnya atau kolamnya yang terlalu kecil atau gimana. Tetapi bayinya itu usianya 8 bulan. Jadi kan sudah agak besar ya teman-teman ya. Bukan masalah tempat kolamnya, bukan masalah pelampungnya juga sih menurut saya. Terus akhirnya teman saya sedikit agak down, masih bingung ya kira-kira apa ya penyebabnya. Nah, kemudian dari situ berhenti 1 bulan hingga 2 bulan itu tidak ada klien yang datang, belum ada pasien maksudnya ya. Kemudian beliaunya untuk membuat suatu digital marketing atau promosi di FB ataupun di Instagram itu juga belum, karena beliaunya juga terkendala pada masih bingung ya apa sih yang harus diiklankan, dan untuk teman Instagramnya juga masih sedikit gitu, FB-nya juga. Nah, akhirnya beliaunya sampai mau masuk ke ruangan itu sampai males gitu loh teman-teman. Jadi karena merasa down, sudah mengeluarkan biaya banyak untuk biaya pelatihan, kemudian menyiapkan tempat dan alatnya kurang lebih hampir 4 juta 5 juta ya teman-teman, karena sudah lengkap ya, dari mulai pemanas air, mainannya, perlengkapannya, kemudian kolam renangnya itu semua sudah lengkap. Akhirnya beliaunya diam dulu 1 bulan hingga 2 bulan. Akhirnya beliaunya itu ada solusi, maksudnya ada cara ya. Jadi beliaunya itu terus mendekatkan diri kepada Allah ya teman-teman ya. Jadi marketingnya tidak marketing ke media sosial, tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap hari
beliaunya ya seperti biasanya ya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biasa, kemudian tetapi lebih ditingkatkan. Kemudian untuk ruangan spanya itu digunakan untuk menjalankan ibadah ya, untuk sholat ya, untuk mengaji ya, untuk bersolawat di situ. Jadi niatnya ya memanjatkan pada Tuhan, semoga nantinya bayi-bayi yang datang ke tempatnya itu terasa nyaman gitu loh teman-teman. Nah kemudian kan selama 2 bulan itu kan tidak ada yang datang. Oh mekonsi selama 8 ya Puyo itian ike Puyo, mohon maaf saya sambil makan ya teman-teman. Nah selama 2 bulan itu kan akhirnya tempatnya kan kosong, nggak kepake. Akhirnya terus beliaunya memutuskan nanti siapa saja yang mau datang ke tempat treatmentnya bunda ini itu mau digratiskan, dan gratisnya tidak tahu sampai berapa lama. Nah akhirnya ada temannya beliaunya yang bersedia untuk datang ke treatment atau berenang di tempatnya teman saya tersebut. Akhirnya diajaklah bayinya kemudian berenang, dan alhamdulillah dan gratis ya teman-teman. Jadi memang niatnya daripada tempatnya nganggur lebih baik digunakan untuk treatment dan tidak mau menarik biaya karena juga masih mau latihan. Nah akhirnya alhamdulillah bayinya tuh anteng, tidak nangis. Nah kan terus kemudian kan gratis ya teman-teman ya, alhamdulillah teman saya senang sekali karena senangnya itu bayinya udah tidak nangis. Nah kemudian setelah dari itu, dari menggratiskan satu temannya tadi, akhirnya jarak nggak tahu ya berapa hari gitu loh, akhirnya teman saya ini dipanggil untuk dimintai tolong memandikan bayi baru lahir juga. Terus beliaunya ditanya berapa fee-nya mbak, berapa tarifnya. Beliaunya tidak mau menyebutkan berapa biayanya karena kan tempatnya di desa ya teman-teman, kita kan tidak tahu sosial ekonominya orang yang dimintai tolong itu. Jadi beliau tidak mau memasang tarif, jadi pun sak monggo kerso, artinya tuh pun terserah ibu aja nanti diberinya berapa. Nah akhirnya sudahlah berjalanlah perawatan home care memandikan bayi baru lahir dari pagi dan sore. Nah kemudian bundanya ini ada lagi yang minta tolong di tempat yang berbeda. Jadi ada 2 tempat home care ya teman-teman, juga sama bayi baru lahir. Nah ini juga temennya, dan dimintai berapa biayanya, beliaunya tidak mau menyebutkan. Nah akhirnya pas pada bayi yang pertama yang home care yang pertama itu kan dikasih amplop ya, kan tidak mau berapa jumlahnya, kan tidak mau menyebutkan. Nah akhirnya teman saya ini udah amplopnya diterima aja, ditaruh di kantong baju, kemudian lanjut untuk melakukan home care memberikan bayi di tempat satunya. Nah sudah kan, nah kemudian setelah pulang dari home care dari kedua bayi tadi, akhirnya kan pulang ke rumah, terus dibukalah amplopnya, terus ternyata subhanallah uang yang diberikan tuh lebih dari cukup. Nah teman saya juga bingung dan kaget, kok banyak sekali gitu ya teman-teman. Akhirnya karena yang home care yang bayi kedua kan temennya, kalau temennya kan lebih care gitu ya teman-teman ya. Waktu ditanya berapa untuk memandikan pagi dan sore, teman saya itu tidak mau menyebutkan. Akhirnya temannya memutuskan udah sekian, gimana mau nggak. Akhirnya ada kesepakatan dengan jumlah nominal tertentu. Nah kemudian akhirnya teman saya ini membandingkan dari bayi yang pertama yang memberikan uang yang sangat banyak tadi. Jadi beliaunya tidak mau terlalu banyak, akhirnya sisa uangnya ini dikembalikan kepada bayi yang pertama, kepada ibu bayi yang pertama. Dan ibunya bilang, loh kenapa kok dikembalikan? Tidak apa-apa mbak, itu kan ikhlas. Terus teman saya bilang, tidak bu, ini terlalu banyak bagi saya, udah ini saya kembalikan. Akhirnya kan sepakat, akhirnya kan sama-sama lega ya teman-teman. Jadi uang yang tadi diberikan terlalu banyak tadi dikembalikan. Nah kemudian ada lagi ceritanya. Akhirnya kan pagi ya teman-teman, waktu itu kan memandikan pagi hari, itu kan setelah mengembalikan uang kelebihan dari jasa memandikan tadi kan dikembalikan uangnya. Nah kemudian sorenya teman saya ini dimintai tolong untuk
sama memandikan ini bayi prematur teman-teman, karena ini di lingkungan pondok ya, jadi tempat tinggalnya teman saya ini dekat dengan pondok, jadi bunyainya itu melahirkan gitu loh teman-teman, dan bayinya prematur, ibunya itu masih muda, masih takut. Nah ini justru tambah luar biasa, jadi teman saya ini diminta untuk melakukan perawatan selama 24 jam disewa lah, itunya teman saya ini disewa sampai dengan jangka waktu tertentu, itunya ingin ada asisten pribadi, entah itu medis atau non medis. Terus teman saya ini ditawari kalau mbaknya tidak bisa 24 jam mungkin disuruh cari teman yang medis, jadi nanti dibuat sip-sipan, sip pagi, 2 sip maksudnya ya, sip pagi dan sip malam gitu loh, karena bayinya prematur, ibunya masih takut, ini anak pertama. Subhanallah, dari situ teman saya akhirnya terus berbincang-bincang dengan saya, Allah ternyata dengan ilmu sedekah itu, ilmu berbagi itu ternyata sangat luar biasa. Jadi saya di sini bercerita kepada teman-teman, semoga bisa mengambil hikmahnya ya teman-teman. Jadi semata-mata kita itu di dalam menjalankan suatu usaha itu jangan terus fokus ke uangnya dulu, ke penghasilannya. Jadi kita niatkan yang apa sih tujuan kita menjalankan usaha baby spa itu ya, kita ingin membantu orang-orang di sekitar kita. Maaf saya sambil makan. Tetapi jangan dianggap loh kok harganya kok murah sekali, tidak ya teman-teman. Jadi dari awal itu teman saya daripada tempatnya nganggur tidak terpakai, akhirnya teman saya itu masih menggratiskan sampai belum tahu sampai jangka waktu berapa lama. Dan dari berbagi itulah akhirnya teman saya itu mendatangkan rezeki. Jadi saya juga belum begitu paham dengan ilmu agama ya, teman saya ini menceritakan kisah dari teman saya. Jadi ilmu berbagi itu sangat luar biasa dahsyatnya. Jadi saya harap teman-teman yang saat ini masih sepi pasiennya, mungkin kita bisa berbenah diri, mungkin memperbaiki niatnya bahwa kita itu tidak semata-mata ingin mendapatkan uang yang banyak, jangan ya teman-teman. Jadi kita niatkan yang baik, kita ingin membantu ibu-ibu yang mungkin kesulitan di dalam merawat bayi-bayinya, putra-putrinya. Insya Allah dari situ kita, jika dengan keikhlasan hati, insya Allah akan datang sendiri rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu sedikit bincang-bincang pada siang hari ini yang saya sambil makan, karena saya sangat sibuk sekali di rumah, itu sangat tidak ada waktu untuk membuat konten. Jadi kalau saya waktu malam itu mau edit itu sudah capek sekali, saya ngantuk, akhirnya saya tidur. Dan semoga video saya ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Jika ada kurangnya, mohon teman-teman silakan komen di kolom komentar. Demikian dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.